Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai analisis rasio sumber dan penggunaan modal kerja. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nela Adrevi selaku pemateri pertama akan memaparkan materi terkait pengertian dana dan modal kerja. Nah, pertama, apa itu dana? Terkhususnya dalam konteks bank syariah. Dana dalam bank syariah adalah seluruh sumber keuangan yang dihimpun dan dikelola oleh bank berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur riba, gharar, dan masyar. Sumber dana dari bank syariah terdiri dari satu, dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito dengan akad wadiah dan mudharabah. Yang kedua, modal sendiri yang berasal dari pemilik atau pemegang saham. Dan yang ketiga, dana lainnya seperti laba ditahan dan pinjaman antar bank syariah. Dana yang dihimpun tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kembali melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan kedua yaitu pengertian modal kerja dalam bank syariah. Modal kerja dalam bank syariah adalah dana jangka pendek yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional harian bank agar bank mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan. Modal kerja bank syariah digunakan untuk yang pertama menjaga likuiditas bank, yang kedua memenuhi penarikan dana nasabah, yang ketiga membiayai aktivitas operasional seperti gaji, administrasi, dan pelayanan, dan yang keempat mendukung penyaluran pembiayaan jangka pendek. Pembahasan kedua terkait arti penting dan tujuan modal kerja. Arti penting modal kerja dalam bank syariah. Modal kerja memiliki arti penting karena berfungsi sebagai penopang utama kelancaran operasional harian bank syariah. Tanpa modal kerja yang cukup, bank akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Arti penting modal kerja dalam bank syariah antara lain yang pertama menjaga likuiditas, yang kedua menjamin kelangsungan operasional, yang ketiga mendukung penyaluran, dan yang keempat menjaga kepercayaan nasabah, serta yang kelima mencerminkan kesehatan keuangan. Selanjutnya, tujuan modal kerja dalam bank syariah. Tujuan pengelolaan modal kerja dalam bank syariah adalah untuk mencapai keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Adapun tujuan modal kerja meliputi yang pertama memastikan ketersediaan dana operasional setiap saat, yang kedua menghindari risiko likuiditas yaitu ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek, yang ketiga mengoptimalkan penggunaan dana agar tidak terjadi kelebihan dana menganggur, yang keempat mendukung stabilitas keuangan bank sehingga bank dapat beroperasi secara berkelanjutan, yang kelima menjalankan prinsip kehati-hatian dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kenalkan, nama saya Rizky Kanugrah. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi agar sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Namun, terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan karena kebutuhan modal kerja sangat tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, jenis perusahaan. Yang kedua, syarat kredit, di mana syarat kredit terbagi menjadi dua, yaitu syarat untuk pembelian barang atau bahan perdagangan atau barang dagangan. Yang kedua itu syarat pembelian barang atau syarat penjualan barang. Yang ketiga, waktu produksi, dan yang keempat, tingkat penjualan persediaan atau kesediaan barang suatu perusahaan. Selanjutnya bagian D, sumber modal kerja. Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan oleh berbagai bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari sumber yang tersedia. Berikut adalah sumber modal kerja. Yang pertama,
dana dari operasi bisnis. Yang kedua, penjualan aset tidak lancar. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang. Dan yang keempat, penerbitan tambahan modal ekuitas. Itulah yang materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Saya akan memaparkan materi mengenai penggunaan modal kerja dan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja adalah cara perusahaan memanfaatkan aset lancar, kas piutang, dan lain-lain untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari agar bisnis berjalan lancar. Contoh penggunaan modal kerja: membeli bahan baku untuk memastikan proses produksi tidak terhenti, membayar gaji dan upah karyawan serta termasuk tunjangan dan biaya tenaga kerja harian, membayar biaya operasional seperti listrik, air, sewa, transportasi, dan administrasi, membayar piutang jangka pendek misalnya utang dagang atau pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu dekat, dan menjaga persediaan barang agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu, memberikan kredit kepada pelanggan dalam bentuk piutang usaha untuk meningkatkan penjualan. Adapun tujuan penggunaan modal kerja adalah menjaga kelancaran operasional perusahaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menghindari kesulitan likuiditas, mendukung pertumbuhan usaha. Dan materi selanjutnya itu mengenai laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan dan penggunaan modal kerja adalah laporan keuangan yang menjelaskan dari mana modal kerja diperoleh dan untuk apa modal kerja digunakan selama suatu periode tertentu. Pengertian modal kerja: modal kerja sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. Contoh aset lancar: kas, piutang, persediaan. Contoh kewajiban lancar: utang usaha, utang jangka pendek. Dan tujuan laporan untuk mengetahui perubahan modal kerja selama periode, menilai kemampuan perusahaan membiayai operasi jangka pendek, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan keuangan. Sumber modal kerja contohnya laba usaha, penjualan aset tetap, penambahan utang jangka panjang, penambahan modal kepemilikan, serta penggunaan modal kerja contohnya pembelian aset tetap, pembayaran dividen, pelunasan utang jangka panjang, penambahan persediaan, serta operasional. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.